Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang harga desain. Harga desain yang kali ini aku bahas adalah harga desain logo ya. Oke, mengenai harga ini benar-benar jadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan. Ada juga mungkin yang teman-teman sudah join di grup desain grafis ataupun forum-forum yang ada di Facebook yang mengenai jasa desain logo. Banyak sekali postingan tentang sebuah harga. Bahkan tidak jarang juga ada orang yang mengkampanyekan tolak desain logo murah gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Oke, ini sepenuhnya semuanya adalah opini pribadi teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil sisi positif dari perbincangan kita kali ini, bisa juga buang sisi negatif dari perbincangan kali ini gitu. Oke, ini sepenuhnya opini pribadi, disclaimer. Ini adalah semuanya opini pribadi. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Nah, di sini ada salah satu member dari grup Facebook Corel Draw Indonesia. Postingannya sudah lumayan lama sejak beberapa tahun yang lalu. Aku akan tampilkan di layar dan screenshotnya seperti ini. Dia bertanya tentang harga logo. Dan kalau misalkan jual jasa logo seperti ini, temanya kartun maskot, kira-kira berapa harga yang pantas kita jual jasanya? Apakah 75.000 itu sudah cukup atau tidak? Mohon saran dan masukannya, Mas Ta. Oke. Dia intinya tanya di grup itu mengenai logo, contoh logo ya yang seperti itu, harganya 75.000. Kata dia sudah cukup atau tidak. Nah, hal tersebut sangat kontroversi banget ya menurut aku pribadi, karena sisi lain ada yang bilang, "Bang, itu kemurahan." Yang sisi lain bilang, "Ya, oke lah segitu mah udah cukup," gitu ya. Nah, mari kita bedah apa saja sebetulnya yang mempengaruhi faktor harga tersebut ya. Oke. Di sini aku memposisikan diri sebagai gimana ya ngomongnya. Intinya cuman sekedar sharing aja ke teman-teman. Di sini juga aku tidak membawa embel-embel nama pribadi sebagai desainer logo atau apapun itu. Aku hanya memberikan opini pribadi ya. Seperti itu. Oke. Jadi menurut beberapa hal yang aku pahami sejauh ini, pengalaman aku di industri desain grafis ya, walaupun memang fokusnya aku tidak di logo tapi sedikit banyak aku paham mengenai hal tersebut. Oke. Untuk harga ini ya teman-teman, sebetulnya gimana ya, bisa dikatakan sangat-sangat fleksibel banget. Banyak faktor yang mempengaruhi harga tersebut. Salah satu faktornya adalah kita berbicara tentang internalnya dulu gitu ya. Jadi kita berbicara tentang internalnya dulu di dalam diri kita sendiri. Kita harus lihat kapasitas diri kita. Apakah kita levelnya itu seorang profesional atau seorang newbie ataupun yang lainnya gitu. Jadi kita harus berkaca dulu tentang kapasitas diri kita sendiri. Hal tersebut yang akan berpengaruh dengan harga logo tersebut. Mengenai harga 75.000 apakah itu sudah cukup? Ya, jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kita harus tahu dulu posisi kita saat ini sebagai apa gitu ya. Oke. Apakah newbie, apakah level profesional atau level yang masih istilahnya masih coba-coba terjun di industri logo, cuman berusaha untuk mencoba mendapatkan penghasilan sampingan dari desain logo misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu hal itunya dulu teman-teman. Ketika itu sudah tahu, kita bisa berkaca ya dari hal tersebut. Oke, itu faktor dari uh, internal gitu ya, dari diri kita sendiri sebagai penyedia jasa. Kalau untuk dari faktor eksternal atau faktor luar dari diri kita, yaitu kita lihat dulu
logo tersebut diaplikasikan di perusahaan sebesar apa gitu ya, atau industri yang sebesar apa gitu ya. Tentunya ketika kita mendapatkan pesanan logo dari sebuah restoran ternama misalnya, bahkan yang sudah banyak cabangnya, dia minta untuk kita mendesainkan logo atau meredesain logo dari logo lama ke logo baru, tentunya harga 75.000 ya itu kurang tepat ya. Di sini aku tidak berbicara tentang salah dan benar karena perspektif itu susah untuk ditembus ya, karena memang setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda. Cuman ketika studi kasusnya kita melihat kapasitas dari konsumen kita atau orang yang hire kita untuk mendesain sebuah logo adalah company ataupun restoran yang besar, tentunya kita nggak mungkin kasih harga 75.000 dong, ya kan? Pastinya kita lihat kapasitas dari level yang ingin order jasa ke kita gitu. Oke, itu salah satu faktornya. Tentunya ketika kita dihadapkan dengan klien yang besar, tingkatannya sudah resto besar, contohnya gitu. Misalnya kita kasih harga logo tersebut adalah 10 juta. Nah, kembali lagi ke hal 10 juta ini, teman-teman apakah merasa kapasitasnya sudah cukup dibayar segitu atau memang gimana gitu ya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri untuk hal tersebut. Itu ya. Jadi poin pentingnya adalah kita harus mensinkronkan posisi kita sendiri sebagai penyedia jasa dan posisi klien sebagai penerima servis atau jasa yang kita sediakan. Dalam artian hal tersebut sebesar apa konsumen kita, gitu ya. Misalnya konsumennya adalah teman kita sendiri yang baru nyoba misalnya buka usaha takoyaki gitu, yang belum ada cabang, bahkan dengan modal yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang gerobaknya pun belum ada gitu. Dia hanya mau nyoba untuk jual takoyaki, cuman dia belum punya logo dan dia merasa punya teman yang bisa desain, kemudian minta tolong untuk mendesainkan sebuah logo untuk usaha takoyaki teman kita sendiri. Nah, itu kita bisa lihat kapasitas dari teman kita, ya kan. Nah, kapasitas teman kita hanya yang baru mulai usaha, kemudian dia juga dengan modal yang sangat pas-pasan. Nah, dengan harga 75.000 yang ditawarkan kita penyedia jasa, tentunya itu fair ya dengan apa yang dia lakukan gitu, atau yang dengan si customer atau konsumen ini mampu bayar ke kita. Tentunya hal tersebut pun kita harus disclaimer gitu, bahwasannya kalau misalkan kita kasih harga segini, ini si logonya nggak bisa, apa ya istilahnya, nggak bisa kamu pakai secara jangka panjang karena mungkin logo tersebut mengandung unsur font yang personal use atau mengandung unsur ada beberapa hal yang plagiat dan lain sebagainya. Itu juga kan, karena faktor itu juga harus difikirkan gitu. Jadi kita harus disclaimer lagi ke teman kita ini yang pengen order jasa desain logo di kita. Seperti itu. Jadi garis besarnya adalah kita harus mensinkronkan dan ketemu di tengah tentang siapa klien kita atau customer kita dan siapa posisi kita sebagai penyedia jasa tersebut. Apakah levelnya masih newbie atau levelnya sudah kelasnya profesional. Dan dihadapkan dengan project yang besar, katakanlah dengan nilai 10 juta tadi, apakah teman-teman bisa kasih servis yang maksimal dan menjamin logo tersebut adalah sepenuhnya original. Nah, itu juga harus dipertanyakan ke diri sendiri. Harus paham mengenai hal tersebut. Begitu. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan klien yang besar, dia nggak dapat servis yang semestinya. Misalnya dia mampu rela bayar kita 10 juta gitu. Ternyata level kita masih newbie atau orang-orang yang baru mulai di
desain logo, akhirnya kita menabrak hal-hal yang belum kita ketahui. Contohnya karena kita baru mulai, akhirnya kita nggak paham bahwasannya font itu ada lisensinya, font itu ada hak ciptanya, misalnya contohnya seperti itu. Bahkan beberapa orang yang belum paham mengenai hal ini, ya tabrak-tabrak aja. Mau itu fontnya personal use, mau itu fontnya free for commercial use dan lain sebagainya, itu mereka tabrak-tabrak aja gitu, dan ya itu yang berbahaya teman-teman. Jadi hal tersebut harus dipahami juga mengenai kapasitas kita sebagai penyedia jasa dan project yang akan kita handle seperti itu. Jadi intinya adalah opini pribadiku untuk menentukan sebuah harga logo itu dilihat dari pertama internal kita levelnya sudah seperti apa, kedua dari kapasitas konsumen atau customer kita yang hiring jasa kita untuk mendesain logo perusahaannya. Jadi hal tersebut nanti ketemu di tengah. Apakah kasih harga 75.000 itu murah atau mahal? Apakah kasih 10 juta, harga 10 juta itu worth it atau cenderung kemahalan? Hal tersebut teman-teman yang tahu. Soalnya sejauh ini menurut aku pribadi, untuk standar logo itu belum ada kementerian yang mengatur. Sepemahaman aku, kalau memang itu sudah ada, ya teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar, yang mengatakan bahwasannya standar logo harganya segini, standar desain kaos harganya segini, ya gitu. Itu setahu aku belum ada gitu ya, untuk hal-hal yang membahas tentang harga logo atau harga desain itu patokannya seperti, ya mungkin ada beberapa postingan yang share setidaknya kita untuk harga logo tuh segini, setidaknya harga logo itu segini, ada mungkin yang share seperti itu, tapi itu tetap tidak jadi patokan semua orang, karena kita pun di sini posisinya adalah seorang freelancer yang dimana service, kualitas, harga semuanya ditentukan oleh kita pribadi gitu. Beda lagi kita misalnya bekerja di salah satu studio, misalnya penyedia jasa desain logo, ya itu mungkin punya standarnya sendiri oleh atasan kita gitu. Kita nggak bisa nentuin harga desain logo itu berapa. Kita kan hanya bekerja di company tersebut, di studio tersebut, dan kita mendapatkan gaji saja gitu. Jadi kita tidak ada wewenang untuk mengutak-ngatik harga logo tersebut. Biasanya harga logonya itu sudah ditentukan oleh company atau studio tempat kita kerja. Seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pembahasan kali ini. Teman-teman bisa ketikkan aja di kolom komentar, nanti aku akan bahas atau diskusikan lagi mengenai hal ini. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dari obrolan kita kali ini. Sekali lagi aku tidak ada bermaksud untuk menggurui, sekalipun bermaksud untuk melakukan hal yang tidak baik. Hanya saja di sini aku sharing di channel ini tentang apa yang aku pahami. Seperti itu. Dan untuk penutup, kita akan coba lihat harga-harga logo yang beredaran di internet. Oke, aku pasti akan sensor untuk untuk logo penyedia logo tersebut. Aku akan sensor untuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita akan lihat pada bagian yang pertama. Nah, di sini ada yang jual jasa desain logo itu 50.000. 50.000 ya. Ini aku ngambil di marketplace di Shopee, itu ada yang menawarkan harga jasa desain 50.000 dan hasilnya seperti ini. Nah, ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengkoreksi diri sendiri untuk harga yang teman-teman kasih, apakah mau mahal ataupun murah, dilihat dari pribadi teman-teman sendiri gitu ya. Dan hal tersebut tidak mengucilkan siapapun, mau yang pasang harga jutaan, mau pasang harga 50.000, 75.000, 200.000, itu preferensi masing-masing. Seperti itu ya. Nah, dan ada juga satu lagi, ini harga jasa desain all shop 10.000. Nah, ini seperti ini.
untuk contoh-contohnya. Nah, teman-teman nanti bisa pahami tentang hal tersebut, apa saja faktor-faktor yang harus teman-teman perbaiki untuk mendapatkan hasil yang mahal. Nah, dan kita mampir juga di website atau marketplace Logo Ground yang sifatnya ini internasional, teman-teman. Jadi kita bersaing tidak hanya di lokal aja, di Indonesia aja, melainkan kita bersaing di kancah internasional gitu ya. Nah, nama marketplace-nya adalah Logo Ground, yang di sini kursnya adalah pakai USD, pakai dolar ya, dan di sini rata-rata untuk harga yang ditawarkan adalah 300, 400, 500 dolar. Kita ambil sampel yang 400 dolar, itu harganya sekitar 6 juta sekian gitu. Nah, faktornya apa? Faktornya teman-teman mungkin bisa jawab di diri teman-teman sendiri. Faktor tersebut apa gitu ya yang bisa membedakan harganya 10.000 dan harganya itu 300 atau 400 dolar gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan di obrolanku kali ini. Ketika ada hal yang ingin disampaikan, kita bisa diskusi di bawah. Aku open diskusi di bawah, tentunya dengan bahasa yang sopan, dengan kalimat yang sopan. Sebisa mungkin kita berperilaku yang baik di forum kali ini atau di diskusi kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.